Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dimanapun berada, izinkan saya memberikan tutorial sederhana tentang tampilan aplikasi pengelolaan kinerja kepala sekolah setelah setelah guru melakukan perencanaan kinerja, mengunggah RPP modul ajar dan menentukan tanggal observasi. Banyak kepala sekolah bertanya apa yang harus kepala sekolah siapkan dan apa yang harus kepala sekolah lakukan. Semoga dengan tutorial sederhana ini bisa membantu Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Yang pertama, kita klik di pengelolaan kinerja kepala sekolah. Kemudian kita klik di lakukan penilaian. Setelah kita klik di lakukan penilaian, kita klik di cek daftar guru. Setelah kita klik di cek daftar guru, di sini akan ada dua tipe tampilan. Bagi guru yang sudah merencanakan pengelolaan kinerja, mengunggah RPP, modul ajar, LKPD, dan lembaran asesmen, itu tombol nilainya ini akan hidup. Tetapi untuk guru yang belum, maka tombol nilainya tidak akan hidup. Perlu diingatkan bahwa perencanaan pengelolaan kinerja ini perlu direncanakan oleh guru praobservasi itu sampai akhir Februari saja, karena Maret kita sudah mulai dengan observasi. Nah, tanggal observasi ini perlu diperhatikan oleh kepala sekolah sehingga tanggal-tanggal yang bersangkutan wajib observasi itu dilakukan. Kemudian yang berikut, kita misalnya di tanggal 5 Maret observasi pertama untuk Ibu Ermelinda, kita cek Ibu Ermelinda ini lembar observasinya seperti apa, kita klik di tombol nilai. Kemudian observasi kelas, kita klik nilai. Kemudian kita klik di sini nilai observasi 5 Maret 2024, lanjutkan. Maka rubrik observasi kelas untuk Ibu Ermelinda ini akan tampil di sini. Setelah tampil di sini ada fokus observasi, perlu dibaca. Kemudian ada upaya mempelajari, nanti kita baca. Ada rubrik yang perlu kita cek, kita klik misalnya. Kemudian ini ada fokus perilaku di observasi, ada 3, 1, 2, dan yang ketiga. Nah, yang pertama, misalnya pertanyaan di sini, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Kepala sekolah tinggal klik saja di sini. Misalnya belum dilakukan oleh guru selama observasi, selama pengamatan, kita klik saja. Bisa dilakukan tapi belum efektif, kita klik di sini. Bisa dilakukan dan sangat efektif, kita klik di sini. Kemudian setiap jawaban yang dipilih di sini perlu dipertanggungjawabkan dengan catatan-catatan sederhana dengan jumlah 250 karakter. Mengapa belum dilakukan? Buat catatan di sini. Mengapa kita pilih dilakukan tetapi belum efektif? Kita buat catatannya di sini. Mengapa kita pilih dilakukan dan efektif? Buat catatannya di sini. Nanti diketik saja. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Setelah selesai sama juga. Ini kemudian kita klik alasan mengapa pilihan kita menentukan pilihan di samping, alasannya di sini. Setelah 3 penilaian ini selesai, kita klik di sini apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari, maksimalnya 1000 karakter. Setelah ini selesai, jangan lupa kalau kita simpan draft untuk misalnya lembaran observasi ini belum lengkap diisi, kita simpan draft dulu. Kalau sudah selesai diisi, kita klik kumpulkan. Jangan lupa bahwa lembaran ini juga harus dicetak. Untuk ASN, kepentingannya untuk kenaikan pangkat, untuk P3K untuk penilaian kinerja 5 tahunan. Jadi ini dicetak untuk masing-masing guru. Oke, setelah selesai kita bisa cek juga RPP di sini. RPP yang dikumpulkan ini yaitu RPP matematika, tanggal observasinya tadi 5 Maret. Kita bisa klik cek RPP di sini, maka RPP-nya akan terbuka. Silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa mempraktikkan ini. Kemudian hal lain lagi yang perlu saya jelaskan pada kesempatan ini adalah
ketika kita mau melakukan penilaian untuk tanggal 6 Maret untuk guru lain lagi, kita tinggal klik di nama guru yang bersangkutan. Langkah-langkahnya sama, nilai observasi kelas. Setelah nilai observasi kelas, kita cek rincian di sini. Cek rincian. Setelah cek rincian, akan ada lembar observasi di sini. Untuk tampilan lembar observasi ini, itu masing-masing guru akan berbeda-beda sesuai dengan dimensi yang dipilih pada saat perencanaan kinerja. Bapak Ibu jangan bingung bahwa lembaran observasi untuk guru A dan guru B berbeda. Itu bisa berbeda karena dimensi yang dipilih itu berbeda-beda. Sama juga bisa cek RPP-nya di sini. Nah, itu saja penjelasan. Beberapa penjelasan tambahan adalah ya di sini. Sekarang ini masih hidup aplikasi, tampilan di aplikasi itu nilai observasi. Setelah nilai observasi semua sudah kita lakukan, tahapan ini kita lakukan, maka nilai dokumen tindak lanjut ini akan hidup. Pasti akan hidup, bisa kita klik di nilai. Setelah ini kita lakukan selesai untuk semua guru, nanti ada tombol pantauan progres tindak lanjut juga akan hidup. Setelah pantauan progres tindak lanjut dia hidup, maka nilai dokumen refleksi tindak lanjut juga akan hidup. Jadi kepala sekolah silakan terus memantau pengeluaran kinerja, ikuti langkah-langkah yang ada di dalam apa yang harus dilakukan. Yang terakhir adalah di sini kepala sekolah juga bisa memeriksa kelengkapan dokumen. Klik saja diperiksa, kebetulan tombolnya sudah hidup. Nah, di sini ada pengembangan kompetensi untuk masing-masing guru sesuai dengan apa yang direncanakan. Coba cek dokumen yang dikirim, bisa klik di tombol cek. Tetapi ini tombol ceknya tidak bisa hidup karena guru yang bersangkutan belum mengumpulkan laporan, belum mengunggah sertifikat. Sehingga kita kepala sekolah belum belum bisa mengecek. Kalau seandainya kepala guru sudah mengunggah dokumen-dokumen pendukung, berarti tombol ceknya bisa hidup dan kita bisa melakukan pengecekan. Saya rasa itu saja beberapa penjelasan singkat, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu kepala sekolah khususnya dan Bapak Ibu guru. Terima kasih, selamat beraktivitas.